Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang teori model matematika yang akan disampaikan oleh Salsabila Fathia Rahma. Kepada Salsabila, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fathia Rahma dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama adalah unsur-unsur dalam model matematis dan sistem bilangan nyata. Yang pertama, unsur-unsur dalam model matematis. Unsur yang pertama adalah variabel. Variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Variabel di sini terbagi menjadi dua, variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen adalah suatu variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh dari dalam model. Sedangkan variabel eksogen, nilai penyelesaiannya dapat diperoleh dari luar atau sudah ditentukan berdasarkan data yang ada. Yang kedua adalah konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan nyata tunggal yang nilainya tidak berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Yang ketiga adalah parameter. Parameter suatu nilai tertentu dalam suatu masalah tertentu dan mungkin akan menjadi nilai yang lain dalam suatu masalah yang ada. Yang selanjutnya adalah persamaan dan identitas. Persamaan di sini terbagi menjadi tiga. Persamaan yang pertama adalah persamaan definisi atau definitional equation. Artinya adalah suatu bentuk kesamaan di antara dua pernyataan yang mempunyai arti yang sama. Biasanya simbolnya adalah sama dengan. Lalu persamaan yang kedua adalah persamaan perilaku atau behavioral equation. Artinya, suatu persamaan yang menunjukkan bahwa perubahan suatu variabel sebagai akibat dan perubahan variabel lainnya yang ada hubungannya. Lalu persamaan yang ketiga adalah persamaan bersyarat atau conditional equation. Artinya suatu persamaan yang menggambarkan prasyarat untuk pencapaian keseimbangan. Lalu selanjutnya adalah pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua lambang adalah tidak sama. Biasanya pertidaksamaan ini disimbolkan dengan simbol lebih kecil atau lebih besar. Baiklah, lalu yang kedua adalah sistem bilangan nyata. Terlebih jelasnya teman-teman bisa melihat diagram di samping saya ini. Di situ terdapat bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang angka desimalnya berakhir dengan 0 atau berulang. Sedangkan bilangan irasional, bilangan angka desimalnya tidak berakhir dengan 0 dan tidak berulang. Contohnya adalah 1/3 hasilnya adalah 0,333. Itu adalah contoh dari bilangan rasional. Baiklah, sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Putri. Saya dari kelas A NGT 4. Konsep dan teori himpunan. A. Definisi dan penulisan himpunan. Himpunan adalah kelompok dari objek yang berbeda-beda. Penulisan himpunan. 1. Dengan cara mendaftarkan satu persatu. Yang kedua, dengan cara deskriptif. Himpunan terbatas adalah himpunan yang mempunyai elemen-elemen bilangan terbatas. Himpunan tak terbatas adalah himpunan yang mempunyai elemen-elemen bilangan tak terbatas. Himpunan lepas adalah dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak saling mempunyai satupun anggota yang sama. Himpunan tak saling lepas adalah dua himpunan yang kosong dikatakan tidak saling lepas jika kedua himpunan mempunyai anggota yang sama. Himpunan ekuivalen adalah dua himpunan dikatakan ekuivalen apabila jumlah kedua himpunan itu sama tetapi bendanya berbeda. Hubungan antara himpunan. Dua himpunan adalah sama jika elemen dari dua himpunan adalah sama. Himpunan bagian dilambangkan dengan notasi dibaca himpunan bagian dari. Himpunan semesta adalah himpunan yang berisikan semua elemen-elemen yang sesuai untuk suatu masalah. Komplemen dari suatu himpunan dalam himpunan dari suatu elemen-elemen dalam himpunan universal yang bukan elemen atau anggota dari suatu himpunan tertentu yang sudah didefinisikan. Komplemen dari himpunan S dilambangkan dengan S atau S. Himpunan kosong atau nol adalah himpunan yang tidak berisi elemen satupun. Operasi himpunan. 1. Gabungan atau union. Contohnya, jika A 1
3, 5, 7, dan B, 2, 4, 6, 8, maka A union B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Irisan atau interaction. Contohnya, jika A 1, 3, 5, 7 dan B 3, 5, 6, 8, maka A interaction B sama dengan 3,5. Jika C sama dengan min 1, min 3, min 5, dan D 2, 4, 6, maka C interaction D sama dengan himpunan kosong. Diagram Venn. Langkah-langkah menggambar diagram Venn. Yang pertama, daftarlah setiap anggota dari masing-masing himpunan. Yang kedua, tentukan mana anggota himpunan yang dimiliki secara bersama-sama. Yang ketiga, letakkan anggota himpunan yang dimiliki bersama di tengah-tengah. 4. Buatlah lingkaran sebanyak himpunan yang ada yang melingkupi anggota bersama tadi. Yang kelima, lingkaran yang dibuat ditandai dengan nama-nama himpunan. Yang keenam, lengkapilah anggota himpunan yang tertulis dalam lingkaran sesuai daftar anggota himpunan. Kemudian, buatlah segi 4 yang membuat lingkaran-lingkaran itu, di mana segi 4 itu menyatakan himpunan semestanya, dan lengkapilah anggota yang belum lengkap. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan pemangkatan dan pemfaktoran. A. Pemangkatan. Pemangkatan dalam aljabar digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu variabel atau konstanta dikalikan dengan variabel atau konstanta itu sendiri, dan perkaliannya tergantung pada bilangan yang menjadi pangkatnya. Jika variabel X adalah bilangan nyata yang akan dipangkatkan dan N adalah bilangan bulat positif sebagai pemangkat, maka pangkat atau eksponen dapat didefinisikan secara umum. Contoh, X pangkat N sama dengan X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Jika X adalah bilangan nyata dan N adalah suatu bilangan bulat negatif, maka pangkat negatif berlaku menjadi X pangkat min 1 sama dengan 1 per X per pangkat N, 1 per X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Kemudian, jika N sama dengan 0, maka dapat didefinisikan X pangkat 0 sama dengan 1. Jika X adalah bilangan nyata serta M dan N adalah bilangan bulat positif, maka X pangkat M per N sama dengan akar N X pangkat M sama dengan akar N X pangkat M jika M sama dengan 1 dan N adalah bilangan bulat positif lebih dari 1, maka X pangkat 1 per N sama dengan akar N per X. Jika M dan N adalah bilangan bulat negatif, maka X pangkat min M per N sama dengan 1 X pangkat M per pangkat N sama dengan 1 per akar N X pangkat M sama dengan 1 per akar N X pangkat M. Kemudian, aturan-aturan pangkat. 1. X pangkat N dikali X pangkat N sama dengan X pangkat M ditambah N. 2. X pangkat M per X pangkat N sama dengan X pangkat M dikurang N, di mana X tidak sama dengan 0. 3. X pangkat M tutup kurung N sama dengan X pangkat M dikali. Selanjutnya, kasus khusus untuk aturan pangkat. X pangkat 1 sama dengan X, X pangkat 0 sama dengan 1, 1 pangkat N sama dengan 1. Selanjutnya, pemfaktoran. Faktor adalah satu di antara pengali-pengali yang terpisah dalam suatu hasil kali. Misalnya, pernyataan matematika yang berbentuk AB ditambah AC, maka dapat difaktorkan menjadi A dalam kurung B ditambah C tutup kurung. Pemfaktoran adalah suatu teknik yang digunakan untuk menyederhanakan pernyataan-pernyataan matematika dan pemecahan masalah lainnya dalam operasi matematika. Pemfaktoran terbagi dua, yaitu pemfaktoran monomial dan pemfaktoran binomial. Pemfaktoran monomial bila suatu kelompok suku mempunyai satu faktor bersama. Contoh, faktorkanlah 2y pangkat 3 dikurang 3xy pangkat 2 ditambah 4y. Sedangkan pemfaktoran binomial apabila suatu pernyataan matematika mempunyai dua faktor bersama. Baik, sekian dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.